Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Pada dua tayangan sebelumnya sudah dibahas tentang sebagian kutipan dari manuskrip kuno yang berasal dari abad kedua Hijriah yang berjudul Salamu Harfi Akhir Zaman Arab. Nah, pada tayangan kali ini kita akan membahas nama-nama yang tidak begitu jelas identitasnya dalam manuskrip tersebut, yang menurut naskah itu adalah pencetus Perang Dunia Ketiga. Kutipan sesuai terjemahan aslinya sebagai berikut. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah dua perang besar sebelumnya. Banyak sekali yang mati di dalamnya. Perang dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dan mahkota di kepala. ... Teks tak dapat terbaca lagi. Potongan kutipan tersebut memberi gambaran bahwa perang dunia ketiga akan dicetuskan oleh seorang laki-laki. Adapun dua identitas lainnya masih merupakan misteri yang belum terpecahkan karena lanjutan teks yang terhapus. Baiklah, kita coba untuk mencari makna untuk dua identitas ini. Pencetus perang adalah kucing besar. Lokasi perang di negeri gelas. Kami sudah mengumpulkan beberapa referensi terkait dengan sosok yang disebut sebagai kucing besar atau macan atau yang sejenis. Mulai dari nama panggilan sehari-hari, gelar, ataupun dari daftar kode nama rahasia para presiden di dunia. Namun tidak ada yang disebut dengan kucing besar atau macan dan sejenisnya. Namun, jika ditelusuri dari hubungan antara pemimpin negara dengan kucing besar atau macan, nama Presiden Rusia, Vladimir Putin, adalah sosok yang sangat menonjol karena berdasarkan riwayat hidupnya, Putin adalah seorang pemburu sejak masa mudanya. Dia ahli menjinakkan macan dan suka memelihara si Raja Rimba itu. Lalu apakah Putin yang dimaksud dalam manuskrip tersebut? Belum tentu. Nah, sekarang mari kita lihat kemungkinan berikutnya. Sejarah dunia modern mengungkapkan bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ada dua negara superpower yang muncul di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka adalah The World Tigers alias macan dunia. Namun runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 80-an membuat dunia hanya memiliki satu macan saja, yaitu Amerika Serikat. Meskipun setelah itu, dalam beberapa dekade ke depan, Rusia juga menjelma menjadi negara yang perkasa walau belum sekuat Uni Soviet dulu. Namun jangan lupakan juga Cina. Negara tirai bambu ini disebut-sebut juga sebagai calon negara superpower dunia, dan itu memang rencana mereka dalam 30 tahun mendatang. Lalu siapa pemimpin yang kira-kira akan mencetuskan Perang Dunia Ketiga? Semua masih agak samar-samar. Baik, selanjutnya kita identifikasi apa yang dimaksud dengan negeri kaca atau negeri gelas kaca. Menurut bukti arkeologis, keberadaan kaca pertama kali berasal dari peradaban Mesopotamia atau Irak kuno. Namun sejarawan Romawi kuno, Pliny, menyatakan bahwa pedagang Fenisia telah membuat gelas pertama di wilayah Suriah sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Jadi kemungkinan yang dimaksud negeri kaca atau gelas kaca dalam manuskrip tersebut adalah Suriah. Dan memang benar, negeri Syam, Suriah, Palestina, dan sekitarnya adalah negeri perang akhir zaman seperti yang dinyatakan dalam hadis. Sesungguhnya benteng kaum muslimin di hari perang besar terjadi berada di Guta, berada di samping kota yang disebut Damaskus. Ia adalah kota terbaik yang ada di Syam. Hadis riwayat Ahmad. Dari dua identitas yang sudah dibahas, untuk identitas pertama yaitu kucing besar, semua dugaan masih samar-samar. Sedangkan untuk identitas kedua, kemungkinan yang dimaksud dengan negeri gelas atau gelas kaca adalah negeri Syam. Terlepas dari benar atau tidaknya bahwa manuskrip ini merupakan catatan dari wasiat Abu Hurairah sebelum beliau wafat, namun isi dari manuskrip yang berasal dari abad kedua Hijriah ini dengan tepat memperkirakan peristiwa yang terjadi 13 abad kemudian. Bagaimana menurut pendapat Anda? Atau Anda mungkin punya referensi lain? Wallahu a'lam bishawab.